Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oh iya. Ada yang jawab ya, lupa gue. Kan fardu ain. Iya, ngerti. Ngerti lah. Di Islam. Enggak harus orang Islam dong buat ngerti. Enggak. Gue kan biasanya mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Sekarang udah nggak so tahu karena gue bersama pandit-pandit data. Mereka. Ini ada Jerry Arvino, fans Arsenal, sportcaster, komentator Liga 1 sekarang NBA. Gue sebutin tuh titel dulu. Makasih. Ya. Ada Rossi nih, data banget. Ada Dex yang kalau di Twitter badannya kelihatannya gede. Oh lu sempet lihat dulu ya? Gede kan. Dari box to box lagi. Oh iya, sekarang gua ada di kantor Box to Box. Iya. Gua ada di Jebret Media, di DPI, di Box to Box. Di Gila juga. di Noise juga. Gila sih lu kalau masih bilang gua nggak ngerti bola, gila. Gua main kemari gara-gara diajak Jerry. Bukan karena Enggak, pintar. tapi kok bisa ya maksudnya? Maksudnya kan enggak banyak loh Iya. orang gitu sosok pandit gitu kan. Lu apalagi DP pandit. Di sini pandit Lu tadi pandit kan. lagi, Yang iya. bener-bener apa ya? Opininya tuh penting gitu. Dianggap wah ini. Penting sampai buat lucu-lucuan doang. Tapi di sini ada Dex. Gua mau bahas ini. Yang belum gua bahas kan Villarreal sama MU kemarin. Kira-kira lu pendukung ini kan ya? Aston Villa. Iya, Aston Villa, bener gua. Leeds dia Leeds. Oh, Leeds United. Kenapa tuh MU bisa kalah? Kenapa? MU bisa kalah kira-kira kenapa? Kenapa dia nggak bisa golin di waktu normal menang gitu? Gue sebenarnya udah curiga pertandingan tuh bakal nggak seru kalau Villarreal golin duluan, karena mainnya bertahan. Ini bener. Iya. Karena Villarreal golin duluan, Iya. habis itu mereka memang memaksimalkan pergantian pemain di sebelum extra time ya, dengan bermain lebih bertahan. Bahkan setelah kebobolan sama Cavani pun mereka nggak ngubah gaya permainannya, tetap slow aja, bertahan aja. Udah kita mungkin ke adu penalti. Nah dari situ aja gue udah lihatnya kayak nih Man United kalau diterusin ke adu penalti bakal bisa bahaya nih. Apalagi kipernya juga De Gea kan. Kenapa De Gea emang itu dia? ternyata udah 40 penalti terakhir, Iya. termasuk kemarin ya, nggak pernah ngegagalin penalti dia. Data nih. Pernahnya ngegagalin apa dia? Ngegagalin apa? Kampanye lawan. Dex bisa kaget. Gue bikin kaget. Kaget Nah, juga. padahal dia udah dikasih contekan di anduk katanya. Contohnya Oh, itu maksudnya gimana sih? Gue nggak Jadi paham deh. misalkan Ada contakan Parejo ke kanan gitu. Siapa yang Torres ngasih anduk kiri. ini siapa? Nggak maksudnya dari Pelatih videonya. kipernya. Tahu ya Ada fotonya. Oh. Anduk Kok gitu. bisa? Bukan, maksudnya itu emang jadi setiap ada- penalti begitu. Jadi kan kalau orang mau final tuh kan ada kemungkinan adu penalti kan. Iya, Makanya iya, pelatih, iya. staff pelatih itu analisis nih lawannya, biasanya nendangnya kemana gitu. Dipelajari, dikasih lah ke De Gea nih, nendangnya gitu, datanya kayak gini nih. Jadi ntar lo kalau udah adu penalti, santai aja nih datanya kayak gini gitu. Jadi adu penalti itu adalah satu tempat di mana lo diizinkan untuk mencontek. Jadi kalau Anda masih SPMB atau ujian jangan pakai pelatih kiper atau ini jawaban ABCD jangan. Jangan. Balikin aja biasa. Contekin gitu. Gue liat cek KBBI, ternyata contek itu bukan kata baku loh. Tapi kata Sontek. bakunya sontek ya, pakai S. Oh, sontek gue kira nyongkel. Sontek bukan sontek bola gitu menyuruh. Gue juga liatnya ternyata sontek. Salah gue selama ini. Kamus nih. Tuh, ternyata kalau penalti itu ada ini ya, ada bocoran bukan bocoran. Boleh nyontek gitu. Jadi Iya. misal kalau ulangan bisa Bib. Kamu kok nyontek? Enggak, saya lagi penalti. Kamu dihukum, pas kan? Nih Rossi fans MU. Ini Rossi loh. ini gue fans MU. ngelihat emang gitu Ros. Ketika babak kedua tuh bahkan Villarreal lagi satu sama ya, Villarreal megang bola di depan pemain Villarreal nggak ada pemain Villarreal di area penyerang MU nggak ada. Apa sengaja banget udah nungguin MU doang? Gitu ya kan kayak lo bilang tadi si Afif abis rekaman di box to box bilang bahwa ada dua pemain yang rajin, salah satunya si Capoe kan, gitu kan. Jadi sebenarnya sebelum nyampe belakang tuh tengahnya Villarreal emang udah ngerubung duluan gitu kan. Either itu Capoe, terus kemudian ada satu lagi tuh gue lupa si Coquelin untuk Arsenal. Iya. Buangannya Arsenal. Jadi Iya. benar gitu. Itu buangan Arsenal semua ya, Coquelin, Unai Emery gitu ya, yang dibuang Arsenal jadi juara gitu kan. Nah, terus kemudian ya udah rajin di tengah terus kemudian sampai belakangnya rapat gitu kan. Akhirnya kemudian Man United pakai crossing. Crossing backnya tinggi-tinggi. Bener. Raul Albiol sama si Torres gitu. Nah, itu udah gampang buat ngehalaunya karena buat gue Man United tuh gak punya opsi buat nyerang dari tengah. Bruno Fernandes kadang-kadang emang posisi adverage di depan, tapi karena nggak ada Harry Maguire, dia suka mundur ke belakang buat ngambil bola, terus kemudian bawa lagi ke depan. Itu kan dengan jarak dari belakang terus bawa bola ngamper lagi ke depan, transisi Villarreal yang abis nyerang terus kebertahan itu udah nggak bisa dicegah, gitu. Jadi ya udah susah buat Man United buat nge-break itu.
Jadi kalau masih ada yang ngatain Maguire tuh wah jelek segala macam. Lu bilang bagus kan? Barcelona Gue sekarang udah gitu. bilang bagus, iya. Dulu kan emang suka aneh-aneh kan. Aneh-aneh, Cuman iya. kalau sekarang duel bola atas menang mulu. Iya, jadi kalau si Dex bilang dia apa ya? Duel udaranya paling tinggi gitu kan di Man United, dan kalau menurut gue bukan cuma buat bertahan doang, si Maguire itu bisa breaking the lines dari belakang ke tengah gitu. Kalau misalkan ada Maguire mungkin opsinya lebih banyak. Mau tuker nggak? Clement nih. Tuker kucing. Ngomong-ngomongnya tuker kucing. Cafu itu dari Prancis ya? Iya. Prancis. Bukan dari Brasil ya? Bukan, kapten itu. Capoeira. Oh, gua kira Cafu malah. Tuh, Dek bisa ditebak. Lu nebaknya apa? Cafu. Kapten Cafu. Oh iya. Capoeira bagus. Tapi ternyata Cafu berhasil juara. Iya. Memang nggak dari Brasil, tapi berhasil juara. Tuh kata-katanya. Gila, Jenis jokes baru ini, Iya. Kalau lu sebagai fans Arsenal ngelihat Villarreal, kayaknya Villarreal sering ketemu Arsenal ya di Liga Champion pernah. Waktu itu pernah. Marco Senna. Waktu yang si Riquelme gagal penalti gitu kan, digagal lagi gitu. Itulah bedanya. Gua nggak tahu karena nggak nonton sebenarnya. Tapi seneng nggak lu ngeliat di Twitter kan rame orang ngecengin MU, orang. Tapi kan Arsenal juga dicengin. Jadi sebenarnya gue di video ini bukan untuk analisis tapi kan perwakilan aja. Jadi ada yang bisa ditepok Rossi kayak tadi. Arsenal tuh gitu. Karena kan di grup boba ya udah habis saya juga ya gitu. Jadi kira-kira gitulah Pip gua. Lagi gua kan posting di ini ya, di TikTok. Jadi pakai baju Arsenal, bahasnya final Liga Champion. Di komen gitu semua. Itu baju Arsenal masih dipakai aja. Ya punya. Iya kan banyak. Ini sedih juga ya fans Arsenal ya maksudnya. Emery apa sih nggak juara sih sama Arsenal? Itu gara-gara ini. Padahal pelatihnya Emery waktu itu ya. Maksudnya dia sebelumnya di Sevilla menang 5 final, 4 juara, 1 nggak juara. Iya, 4 juara, 4 loh. Terus pas ke Arsenal, gue tuh bukan soal Arsenal Chelsea nih ya. Gue tuh pede banget. Gue tuh nobar waktu itu sama anak-anak AIS, Arsenal Indonesia supporter di GoFood Fest gitulah. AIS, nobarnya sama AIS. Iya, karena terjadi noise. Terus bareng-bareng gitu loh sama fans Arsenal. Gue pede banget, Beb. Bukan karena pemain Arsenal atau Chelsea lebih unggul, tapi karena Emery, gue pikir. Emery effect lah. Maksudnya kan itu ngaruh juga ya, karena kayak gitu-gitu tuh mentalitas. Tapi Emery itu lo dan gue. Unai. Bagus. Unainya. Kaget. Jokes kaget. Iya. Kaget. Ya bener. Ini bukan stand up comedy, ini sit down comedy kan. Harus duduk dia. Ini genre baru. Iya. Gitu. Bingung kan lo? Gue mau nyari jokes Emre itu. Emre sedang. Emre dipakai baju sedang, kalau agak longgar Elre. Kalau S sempit, M muat, L longgar. Final UCL, tapi apa ya, kalau final UCL kan ya udah City sama Chelsea, peluangnya nih kira-kira. Oh, Dex terakhir. Dulu melihat peluang nih kan all England. Gue ini sih kalau gue Chelsea sih, nggak tahu kenapa. Maksudnya banyak orang kalau gue lihat di polling gitu ya, atau di sosmed kan City. Oh, lu pengen gitu. beda sendiri. Enggak. Pengen ini, nggak mau gabung oposisi. Gara-gara temenan sama lu. Nggak, gue mikir gitu karena ya gue nggak tahu kenapa, karena emang kalau UCL agak beda ya, karena butuh yang tadi kita sempat bahas juga kayak mentalitas segala macam. Walaupun City punya Pep gitu, tapi gue nggak tahu kenapa, nggak tahu feeling aja gitu, karena sebenarnya tadi kita udah bahas juga ya, itu final tuh bisa ditentuin sama momentum. Ada momen-momen entah ada yang blunder, entah cedera gitu kan. Kayak misalnya waktu Giuli final Porto Monaco dia cedera, terus final Euro 2016 Perancis Portugal Ronaldo cedera. Gue udah seneng banget karena gue fans Perancis. Apa? Sleman kartu merah. Kartu merah kayak gitu. Jadi maksudnya itu penting banget kan untuk merubah gitu kan. Sayangnya Ronaldo cedera tetap kalah Perancis gitu. Tapi itu tetap sempat mengubah permainan gitu loh di final itu. Jadi sebenarnya tergantung sama itu. Cuma kalau udah final gini kan ya udah main feeling aja gitu. Gue pikir bisa Chelsea juga. Gitu. Tapi ini bukan karena Chelsea menang kemarin ya, 2 kali gitu, karena gue masih merasa waktu yang di Etihad itu 2-1 yang Alonso ya, harusnya City menang kalau Aguero nggak sok-sokan MK gitu. Tapi gue rasa ada tadi si Rossi pernah bilang pas Liverpool Tottenham yang menguasai dominasi pertandingan gitu. Nah tapi Liverpool rapi, defense-nya ada Van Dijk juga. Nah gue pikir mungkin Ruben Dias nggak se Van Dijk, jadi mungkin akan ada blunder, gue pikir.
Jadi Afif Sofi versi pinter. Gondrong. Oh sama gondrong. Miripnya cuma rambut ya. Kalau gue bilang sebenarnya gitu tadi kayak gue pas rekaman di Box to Box gue bilang ada kemungkinan bakal deadlock karena satu Thomas Tuchel itu kan defensif terbaik kan, salah satu defensif terbaik Chelsea itu ketika harus ditanganin sama Tuchel. Terus kemudian City ini sebenarnya udah mulai punya banyak cara buat ngebongkar itu, tapi PR-nya ini emang tinggal gimana cara ngebongkar pertahanan Thomas Tuchel gitu. Kan beberapa kali tuh si Chelsea itu pertahanannya bobol karena faktor lain juga gitu. Satu sempat ada pertandingan lawan siapa ya yang Thiago Silva kena kartu merah gitu kan, terus kemudian akhirnya jadi bobol 3 segala macam. Itu sih. Iya masalah. Jadi menurut gue deadlock itu bakal ada gitu karena si Chelsea yang memilih untuk bermain disiplin sama compact, tapi Guardiola bakal bisa nyari cara buat ngebongkar tahanan itu di mana. Yang detail-detail terkecil lah gitu. Gue belum bisa ngejawab skor ini karena ya kayak gitu sebenarnya gue tidak bisa melihat si Guardiola sama si Tuchel ini kan temen kan sebenarnya. Mereka sering duduk bareng terus ngobrolin taktik, jadi buat mereka ini pertemuan biasa gitu. Jadi agak susah ditebak buat hasil-hasilnya gitu. Ya dengan pertarungan taktik harusnya ya. Harusnya iya. Tapi itu emang gitu kan, Pip. Maksudnya kalau yang di atas nih, yang elit-elit emang temenan biasanya. Yang ribut mah fansnya, supporternya, grassroots. Ronaldo Messi temenan. Ronaldo Messi naik kuda bar. Kalau yang nggak usah dah. Lu nggak tahu jangan ada yang temenan juga yang di bawah rusuh kan kayak di mana-mana banyak. Iya. Di mana-mana banyak yang atasnya temenan, bawahnya rusuh. Salaman, koalisi. Terus Dex nih. Kalau tadi selalu ditunggu-tunggu. Jadi bilang tergantung momentum ya? Iya. Kalau gue tergantung Jimmy Butler. Kenapa tuh? Tergantung di dinding Jimmy Butler. Tergantung. Dia jago memanfaatkan situasi. Ambil nunggu deh. Kedutaan besar Cina di sini. Tapi karena maksudnya ngomongnya santai, kita nggak duga itu. Bener. Kalau kan kayak ada rule of three, ada apa, jadi bisa kita ini punchline nih. Oh, lo pakai rule of three? Nggak, Ada komedi. Lo ngejagoin Chelsea ya? Oh ada trinya. Iya. Rule of three. Bagus. Bener ya? Gue iya. Kalau gue City sih, kayaknya City. Karena nggak ada ini. Karena supaya beda aja, menang muda City. Malah menang muda. Supaya beda dia mau beda aja kan gue di Chelsea di City. Iya bener. Skor gede dong kalau menang apa gimana? Skornya ya gede lah. 1000 ada. 0 kan gede tuh. 1000 nggak gede dong. Banyak. 2 juta. Apa kek yang lain argumen? Tapi nggak apa sih udah 10 menit. Enggak. Kalau taktik, permainan taktik bakal terhibur lagi ya? harusnya sih gitu. Cuman gua rasa final ini bakalan ada banyak kejutan aja sih. Banyak kejutan. Tapi ini kan sotoy aja. Soal kejutan kan nggak bisa diprediksi. Iya. Namanya kejutan. Kejutan. Juga terkejut sama jawab Sudex. Tapi gitu, bener kayak misalkan kalau misalkan Chelsea yang defense gitu, orang penguasaan bola ada di City. Orang kan menganggapnya kadang masih City nih yang menguasain bola, padahal yang kontrol sih Chelsea. Itu kayak Taichi gitu kayak Taichi. Oh, misalkan serang dia pakai rasa gitu. Jadi nyesuaiin lawan, Iya, respon. nyesuaiin lawan. Tapi kan kadang Taichi juga kalau kecolok mah kecolok. Oh, benar juga. Jadi apapun bisa kecolongan. Makanya kita tunggu nih seperti apa prediksi. Lu nggak prediksi? Gua Kan Chelsea tadi. Ini taktiknya. Gue ikut Dex. Ya, coba Lagi kalau Tuchel kan udah tuh Chelsea mas. Oh, Ini kalau di nonton final ya nanti kan ada Man City lawan Chelsea kan. Lo tunjuk tuh itu. Tuchel. Oh, makanya dia dipilih jadi pelatih. Iya. Namanya udah Arsenal Wenger, Arsenal. Pep nggak ada unsur-unsur apa kalau Pep. Pep Talk. Kenapa? Iya kan dia tim talk di tengah itu. Oh dia yang nyiapin sendiri jago deh, kalau ditanya bingung deh. Tapi ya udah, nih diprediksiin aja nih gue udah sama pandit-pandit dan sportcaster luar biasa ya. Berapa skor final ya. Dapat apa? Ini kita bisa judi di sini ya, di kolom komentar kita judi ya. Boleh. Kalau ada japri-japri. Iya. Ada dapat apa? Tapi Kalau orang prediksi mah ada hadiah. Ya udah nggak usah diprediksi nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi di Bakar Bola.